warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wastaghfirillah, innallaha kana ghafurar rahim. Shadaqallahul azim. Surah An-Nisa ayat 106. Bapak-bapak, saudara-saudara, adik-adik dan anak-anak kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan rahmatnya kepada kita. Dan seiring itu, mari kita selalu memuji, membesarkan Allah dalam kehidupan kita, menjadi hamba yang taat kepada Allah atas segala perintah-perintahnya. Semoga kehidupan kita diberikan keberkahan, diberikan hidayah kepada kebaikan. Kemudian salawat dan salam juga tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Masyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki banyak sifat, dan sifat-sifat Allah itu menunjukkan tentang kekuasaan, tentang kebesarannya di dalam kehidupan kita ini. Di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah bahwa Dia Maha Penyayang, Allah itu Maha Pengampun, Allah itu Maha Penerima Taubat, dan banyak lagi sifat-sifat Allah yang mesti kita yakini dan kita pahami agar kita senantiasa tunduk kepada Allah. Pada kesempatan kali ini, Khatib ingin menyampaikan tentang sifat Allah yang ia miliki adalah Allah itu Maha Pengampun terhadap hamba-hambanya. Sebagaimana yang kita yakini bahwa kita manusia ini tidaklah makhluk yang lepas dari kesalahan. Tidak ada kita yang tidak punya perbuatan-perbuatan salah dalam hidup. Tidak ada di antara kita yang bisa meyakinkan diri kita, menjamin diri kita bahwa kita adalah orang yang bersih, terbebas dari kesalahan, terbebas dari kekhilafan. Kita sudah berupaya, kita sudah berusaha untuk menjaga diri, tetapi kadangkala terbawa hawa nafsu, terbawa pikiran-pikiran, terbawa dengan kondisi atau situasi dalam kehidupan kita, sering menyeret kita untuk bertindak, berbuat sesuatu yang menyimpang
dari ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi yang jelas kaum muslimin sidang Jumat, bahwa Allah tidak suka kepada orang-orang yang berbuat keburukan. Dan inilah yang harus kita niatkan, inilah yang harus kita cita-citakan dalam diri kita, bahwa kita mesti bisa mengisi kehidupan kita dengan berbuat kebaikan dan berusaha sekuat tenaga kita dengan memohon bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita terjauh dari segala perbuatan yang dibenci oleh Allah itu. Seiring dengan itu, ketika Allah tahu bahwa kita ini punya kekurangan, kita punya kekhilafan, kita berbuat dosa, berbuat maksiat, berbuat zalim dalam hidup ini, maka ada perintah Allah yang mesti untuk kita taati dalam kehidupan ini. Apa itu? Yaitu agar kita senantiasa untuk meminta ampun kepada Allah, sebagaimana yang telah Allah perintahkan di dalam firman-Nya tadi, di antara ayat-ayat Al-Quran yang mengisyaratkan agar kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ingatkan, wastaghfirillah, dan minta ampunlah kepada Allah. Innallaha kana ghafurar rahim. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bagi kita yang telah berbuat dosa, bagi kita yang telah banyak melakukan maksiat dan kesalahan, selama ada niat untuk kembali kepada Allah, kembali kepada jalan yang benar, maka Allah dengan senang hati menerima kedatangan kita. Ketika kita meminta ampun kepadanya, menyadari kesalahan-kesalahan kita, disitulah Allah akan merasa senang terhadap kita hamba-hambanya. Oleh karena itu, jangan pernah kita merasa putus asa, merasa Allah tidak akan mengampuni kita. Yakinlah, berprasangka baiklah kita kepada Allah selagi masih ada hayat yang Allah titipkan dalam kehidupan dunia ini. Berarti insya Allah pintu ampunan Allah masih terbuka untuk kita. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, Allah menegaskan di dalam firman yang lain, di dalam surah An-Nisa juga, yaitu pada ayat yang ke-110. Allah ingatkan, wa may ya'mal su'an aw yazlim nafsahu thumma yastaghfirillah yajidillaha ghafurar rahima. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, dan siapa yang mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian ia memohon ampun kepada Allah, niscaya ia mendapati Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Oleh karena itu, mari kita jangan berhenti untuk terus memohon ampun kepada Allah, untuk membersihkan diri kita dari segala kekotoran-kekotoran yang selama ini melekat di dalam diri kita, melekat dalam pikiran-pikiran kita, melekat di dalam jiwa-jiwa kita. Dalam ayat lain pun Allah perintahkan, fasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh wa iddat lil muttaqin, kata Allah, surah Ali Imran ayat 133. Di dalam ayat itu menjadi perintah agar kita menyegerakan untuk meminta ampun kepada Allah. Wasari'u, kata Allah, berlarilah kamu, bersegeralah kamu kepada ampunan Tuhanmu, kata Allah di awal ayat. Ini menunjukkan kepada kita bahwa persoalan untuk meminta ampun kepada Allah jangan pernah kita tunda-tunda dalam waktu yang kita jalani ini. Kalau seandainya kita masih menunda untuk meminta ampun kepada Allah, kita tidak punya jaminan berapa lama kita akan hidup di dunia ini. Seandainya kita belum sempat lagi untuk minta ampun kepada Allah, kita rencanakan tahun depan, 2 tahun mendatang, ternyata sebelum tahun yang kita rencanakan itu datang, maut telah lebih dahulu datang kepada kita. Oleh karena itu, jangan pernah kita menjanjikan kapan, di mana kita akan meminta ampun kepada Allah, tapi di mana saja di saat itu juga lakukanlah segera untuk meminta ampun kepada Allah atas segala dosa dan kesalahan kita. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah,
Mungkin kita beranggapan bahwa persoalan istighfar, persoalan minta ampun hanya khusus untuk meminta ampun saja kepada Allah atas dosa dan kesalahan kita. Memang pada intinya itulah tujuan utama kita, meminta ampun kepada Allah agar Allah membersihkan diri kita, menghapuskan dosa-dosa kita. Sebagaimana kita hadir di bumi ini, kita lahir dalam keadaan fitrah, tidak ada membawa dosa sedikit pun ketika kita lahir. Dan tentu kita berharap dan bercita-cita di saat kita hadir dalam kehidupan ini dalam keadaan bersih, bagaimana hendaknya kita nanti kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala juga dalam keadaan fitrah, bersih kita datang dan bersih kita pulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok yang lebih jauh mulia daripada diri kita. Beliau lebih agung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi Nabi mencontohkan kepada kita, sekalipun beliau adalah manusia pilihan, beliau dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi Nabi setiap hari istighfar kepada Allah, memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana dengan kita yang setiap hari bergelimang dengan kesalahan, dengan dosa, dosa pikiran kita, dosa hati, dosa telinga, dosa mata, dosa mulut, tangan, kaki, dan seluruh jiwa raga kita, mungkin melahirkan dosa-dosa setiap harinya. Bagaimana kita bisa berupaya untuk memperbanyak istighfar? Semoga Allah membersihkan kotoran-kotoran yang melekat di dalam diri kita itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dalam satu hadis, di mana kata Nabi bahwa siapa yang memperbanyak istighfar, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ada 3 hal yang akan Allah berikan kepadanya. Sebagaimana yang kita sampaikan tadi, bahwa memang tujuan utama kita meminta ampun kepada Allah agar Allah membersihkan dosa-dosa kita. Tetapi ada manfaat lain ketika kita meminta ampun kepada Allah. Di dalam satu riwayat, 3 hal yang akan Allah berikan, kata Nabi, orang yang senantiasa memperbanyak istighfar dalam kehidupannya. Yang pertama, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah akan memberikan jalan keluar bagi setiap kesedihannya, kata Nabi. Inilah manfaat bagi orang yang senantiasa memperbanyak istighfar di dalam kehidupannya. Allah bersihkan dosanya. Ketika dosanya bersih, Allah berikan ia jalan keluar dari kesedihannya. Dan yang kedua, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang memperbanyak istighfar, maka Allah akan memberikan kelapangan untuk setiap kesempitan yang menimpa dalam hidupnya. Dan yang ketiga, kata Nabi, siapa yang memperbanyak istighfar, Allah akan berikan ia rezeki dari arah yang tidak ia sangka-sangka. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad dari Ibnu Abbas yang disahihkan sanadnya oleh Al-Hakim serta Ahmad Syakir. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, maka jangan pernah kita berhenti merasa bosan untuk selalu meminta ampun kepada Allah, karena kita menyadari bahwa diri kita bukanlah manusia yang bersih. Dalam kehidupan yang kita lalui ini banyak kekotoran-kekotoran, banyak kesalahan-kesalahan yang menempel di dalam diri kita. Seiring perjalanan kehidupan kita ini, maka inilah yang harus kita upayakan. Bagaimana menjelang maut datang kepada kita, mari kita berusaha secara berangsur-angsur setiap hari membersihkan diri kita. Insya Allah ketika diri ini telah bersih, maka akan mudahlah segala urusan kita. Ibaratnya satu saluran air yang tidak kotor lagi, tidak ada kotoran yang menyumbat, maka tidak akan ada yang tersendat berjalan di dalamnya. Tetapi kalau kotoran itu sudah menebal, sudah menempel, sudah menyumbat, dosa kita akan menyumbat segala kemudahan yang bisa diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, inilah khutbah kita pada hari ini. Mari kita bersemangat di dalam kehidupan kita setiap hari, tanpa tidak ada kita untuk istighfar. Mari kita selalu istighfar kepada Allah, jaga diri kita, berupaya jauhkan segala perbuatan salah, perbuatan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Semoga bermanfaat. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin.